Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahimahumullah jami'an, jamaah Masjid Fathahillah Bulukubi Pasar Tanah Abang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah untuk bisa kita menyempatkan diri kita duduk walaupun hanya berapa menit mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya qala Allah qala Rasulullah adalah nutrisi hati kita, yang hati kita kalau kosong dari qala Allah wa qala Rasulullah, saat itu akan menjadi hati yang sakit. Dan hati sakit kalau nggak diobatin akan menjadi hati yang mati. Hati yang mati adalah hati orang-orang yang sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan obat, Allah juga ciptakan penyakit. Allah nggak akan turunkan obat kecuali Allah turunkan penyakit. Juga Allah tidak akan jadikan penyakit dari kasus medis kecuali Allah turunkan obatnya. Juga demikian Allah turunkan penyakit, mau penyakit non medis, tapi juga ada Allah jadikan obatnya. Contoh seperti penyakit ain, gara-gara pandangan mata jahat, Allah juga turunkan obatnya, solusinya. Biar mata kita nggak mengimbaskan ain, kita baca zikir Yubarikallah, Allahumma barik. Dan ini termasuk obat penangkalnya sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, Allah jadikan obatnya, diantaranya air wudhu orang yang melempar mata jahat. Kalau tidak tahu pelakunya, Allah jadikan obatnya dengan terapi ruqyah. Rahimakumullah jami'an. Kesempatan kali ini, sebagaimana sudah tersebar dalam flyer dalam rangkaian kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, kita akan membahas sehat dan istiqomah selepas Ramadan. Rahimakumullah jami'an. Ramadan sangat banyak ibrah yang kita dapatkan di bulan Ramadan, baik ibrah terkait dengan urusan iman ataupun ibrah terkait dengan urusan dunia kesehatan. Di bulan Ramadan Anda perhatikan, sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Ramadan ini adalah termasuk ada padanya syariat yang sangat besar, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan Allah lah yang membuat syariat ini. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Al-Khabir, bahkan mengetahui yang paling detail-detailnya juga Allah tahu. Dan Allah tahu tubuh kita. Dan Allah lah Sang Khaliq yang menciptakan kita dengan anatomi dan fisiologi yang sempurna. Dan Allah tahu tubuh kita memerlukan syariat puasa. Dalam satu pekan ada Senin Kemis, dalam satu bulan ada Ayyamul Bid, dalam satu tahun ada puasa wajib, puasa Ramadan. Syariat puasa ini tidaklah Allah inginkan untuk mencelakakan diri Anda. Tidaklah syariat ini dibuat untuk membuat Anda sakit-sakitan, tidak membuat Anda tersiksa, bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan ketika bulan Ramadan saya sering sakit mah, ketika Ramadan berat badan saya naik, ketika Ramadan asam urat saya kambuh, ketika Ramadan gula darah naik, ya, ketika Ramadan sakit ini dan sakit itu, ketahuilah jangan salahkan puasa, jangan salahkan Ramadan, jangan salahkan syariat ibadah ini, jangan salahkan takdir Allah, tapi salahkan diri Anda. Sahurnya Anda kayak apa? Buka puasa Anda seperti apa? Setelah sholat tarawih, apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda lakukan, bagaimana aktivitas Anda di bulan Ramadan? Ini yang harus kita tadabburi. Syariat Allah tidak membuat kita sakit, tapi diri kita lah yang menyerumuskan diri kita kepada penyakit. Ya, Allah tidak makan, Allah tidak minum. Maka apa? Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Anda sakit. Rahimakumullah jami'an.
Di bulan Ramadan kalau Anda perhatikan bagaimana kebiasaan sahur Nabi, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa seringnya menu sahurnya Nabi? Bagaimana buka puasanya Nabi? Apa yang dipilih pertama kali Nabi buka? Kenapa bukan air putih tapi yang dipilih kurma rutab kalau enggak ada kurma kering? Begitu pula kita tadabburi dengan bayi baru lahir. Kenapa enggak diberi air susu ibu tetapi justru dengan kurma ditahnik? Ini semuanya adalah hikmah. Ketika Ramadan, di antara faedahnya sebagaimana Nabi telah bersabda, ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ya, telah datang kepada Anda bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di antaranya Allah berkahi dengan bulan Ramadan ini apa di antara manfaatnya? Dengan puasanya Anda digugurkan dosa-dosa Anda, dibersihkan kotoran dalam tubuh Anda. Sebagaimana dalam Al-Quran sebenarnya ada tiga isyarat disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan pengobatan. Yang pertama, hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Makanya Allah berfirman, man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan dia sakit, dia safar, maka puasanya diganti, diqadha dengan hari yang lainnya. Kalau sakit dan safarnya dia terlalu beban bagi dia kalau dia puasa, maka apa? Diqadha saja. Khawatir kalau dia sakit dipaksakan puasa akan tambah sakit. Khawatir kalau dia safar dipaksakan puasa, sesampainya di tujuan dia akan tambah sakit. Makanya Allah enggak menginginkan seperti ini. Ini menunjukkan penjagaan kesehatan. Kedua, al-hamya 'anil mudhi. Al-hamya 'anil mudhi itu apa? Menjaga diri dia dari gangguan. Ya, menjaga diri dia dari gangguan. Seperti apa? Ketika Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan ketika engkau wahai Muhammad ditanya tentang darah haid, qul huwa adzan, katakan wahai Muhammad, dia adalah darah kotor dan najis. Makanya enggak boleh laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Ini kotor, najis, gangguan. Yang ketiga, yaitu pada Al-Quran ada di antara isyarat yaitu apa? Istighraq, membersihkan tubuh kita dari racun, kotoran. Seperti apa? Au bihi adam min ras. Ya, ketika di kepalanya ada gangguan. Seperti ada sahabat yang sedang berhaji, kepalanya banyak kutunya. Hukum asalnya mencukur rambut enggak boleh ketika dia berihram. Tapi apa? Nabi perintah dia untuk menggundul rambutnya. Kenapa? Di sini ada terapi mengeluarkan racun. Ketika rambutnya digundul, pertama enggak ada kutu. Kedua, kenapa kutu tinggal di kepala? Karena kepalanya lembab. Ketika digundul, pori-pori jadi terbuka, kelembapan jadi keluar dari pori-pori kepala. Saat itu juga terapi untuk mengeluarkan racun. Subhanallah. Begitu pula ketika Anda puasa, itu juga terapi untuk mengeluarkan racun. Ketika Anda puasa, tak heran ada orang gak pernah puasa, tiba-tiba puasa. Apa yang terjadi? Lemas, pusing, BAB, BAK sering, nyeri pinggang, ya, kemudian juga meriang. Ini apa? Sebenarnya tanda yang dikenal dengan DOC, Direct of Cure atau Healing Crisis. Tubuh sedang dicuci racunnya melalui apa? Proses puasa. Coba, Allah betul-betul tahu tubuh kita. Coba kalau tubuh ini gak pernah dipuasakan, akan numpuk ya racun-racun di dalam tubuh. Akan numpuk dosa-dosa yang akan dia pikul di yaumul qiyamah. Nah, wah ini indahnya Islam. Wah, makanan-makanan yang ada di bulan Ramadan coba kita aplikasikan di luar Ramadan. Ya, selepas Ramadan masih ada puasa Syawal. Dan sekarang sudah kita lewati Syawal. Di sini menunjukkan hikmah. Kalau kita Idul Fitr langsung makan terus nggak ada puasanya, setelah kita puasa bertubi-tubi 29 hari atau 30 hari, langsung kita nggak pernah puasa, maka tubuh kita akan mengalami apa? Masalah kesehatan, apa? Kaget dengan proses pencernaan yang terlalu berat. Makanya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau dokter-dokter mereka nulis obat ketika si pasien sudah mulai membaik,
obat itu diturunkan pelan-pelan, dikenal dengan istilah tapering off. Sama kalau kita puasa 29 hari 30 hari sebagai obat bagi kita, diturunkan pelan-pelan dengan puasa di bulan Syawal 6 hari. Tujuannya apa? Biar tubuh tidak kaget dengan banyaknya makanan yang dimasukkan ke dalam perut Anda. Wah, ini indah. Makanya setelah pas Ramadan, puasa Syawal selesai, tetap Anda lakukan puasa. Minimalnya Senin Kemis, bisa ditambahi ayamul bid, ya. Wah, sebagian orang semangat puasa Daud, masya Allah. Ini rahmanakumullah jami'an. Ini selepas Ramadan, ya, gimana tetap sehat dan istiqomah. Dengan cara apa? Ketaatan kepada Allah tetap dia datangi. Majelis-majelis ilmu tetap dia datangi. Zikir-zikir tetap dia lakukan. Baca Al-Quran tetap dia lakukan. Di bulan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk kita, tempat kita belajar. Belajar apa? Menjadi orang bertakwa. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Madrasah, tempat sekolah kita terbaik adalah di bulan Ramadan. Dengan puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Makanya dijuluki Syahrul Quran. Yang Quran nanti akan menjadi yang kita baca akan jadi syafaat di hari kiamat. Puasa yang kita lakukan akan jadi syafaat di hari kiamat. Ya, mereka akan berbicara di hadapan Allah bahwasanya kita tidak tidur banyak baca Al-Quran, ya, karena Allah. Kita puasa karena Allah, ya. Mereka akan jadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Nabi bersabda, khairukum fi Ramadan aktsarukum dzikra. Sebaik-baik Anda di bulan Ramadan adalah yang paling banyak zikir. Anda banyak zikir di bulan Ramadan. Begitu pula di bulan Ramadan, di antaranya Anda banyak memberi makan. Makanya dijuluki bulan Ramadan Syahrul It'am, banyak ngasih makan. Di bulan Ramadan Anda banyak infak dan sedekah. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini yang sudah ada di bulan Ramadan, kita aplikasikan di luar Ramadan. Selepas kita lulus di madrasah, sekolah di bulan Ramadan, saatnya, ya, materi-materi di sekolah kita praktekkan. Ya, khawatir kalau nggak kita praktekkan akan menjadi apa? Hujjatun alaina. Kita akan dituntut. Nah, di bulan Ramadan yang tadinya masya Allah imannya melejit, selepas Ramadan kita tetap jaga. Nah, wah, kesehatan juga demikian. Di bulan Ramadan subhanallah, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, puasa adalah obat terbaik untuk menghilangkan kelembapan tubuh kita. Anda kalau banyak makan, tubuh Anda akan lembab. Ketika tubuh Anda lembab, gampang kena pilek. Karena virus bakteri jamur suka dengan lembab-lembab. Yang wanita gampang kena keputihan. Laki-laki gampang kena jamur kulit. Ya, gampang kena ketombe. Ya, gampang nyeri dada. Ini semua efek dari makanan. Nah, oleh karena itu apa? Di antaranya kita tadabburi puasa ini untuk menghilangkan kelembapan tubuh. Termasuk kenapa banyak cacing di dalam perut? Karena suasana perut juga lembab. Di perut ketika diperiksa fesesnya, permisi akramakumullah, didapatkan apa? Cacing, jamur, amebia, shigella, ya, bakteri-bakteri numpuk. Patogen numpuk. Kenapa? Karena makanan yang kita makan. Makanya ada puasa, kita rem makanan kita. Kita kurangi. Diistirahatkan organ-organ kita. Ya, pencernaan yang tadinya capek terus, Ramadan diistirahatkan. Nah, yang tadinya banyak makan, sekarang banyak membersihkan racun. Wa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi SAW ketika menyebutkan ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada anda bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Termasuk diberkahinya Ramadan, dosa dihapus, racun di dalam tubuh kita juga dibersihkan. Kita satu hari kita puasa, belum 30 hari 29 hari, satu hari saja bisa menjauhkan kita dari neraka 70 tahun, dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat kal khandaq, antara langit dan bumi. Ya, kemudian dengan puasa di antaranya akan disiapkan pintu Rayyan surga, pintu surga Rayyan untuk mereka yang sering puasa.
walaupun hanya puasa Ramadan. Juga disiapkan di antaranya gara-gara Ramadan dosa dihapuskan, sebagaimana hadis Nabi, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun lima syutin batil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa selama dia menjauhkan diri dia dari dosa besar, dosa kecil dihapuskan. Nah, dengan Ramadan pula dibukalah pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ya, begitu pula amalan bisa dilipat gandakan, bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Fa innahu li wa ana ajzibi, kata Allah, karena puasa untukku dan akulah yang membalasnya. Artinya balasan tak terhingga. Begitu pula yang lebih penting akan kita bahas di sini terkait istiqomah selepas Ramadan adalah sebagaimana sabda Nabi ketika awal malam Ramadan, Nabi bersabda apa? Sufiddatis syayatin. Ya, setan-setan dibelenggu. Kata para ulama, bagaimana setan dibelenggu? Seperti kedua tangan dikumpulkan, dililit oleh rantai. Kalau ada yang bertanya, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu, kok banyak orang maksiat? Ternyata apa? Ada yang berpendapat yang dibelenggu adalah para dedengkotnya. Anak buah tetap bisa gentayangan. Ada yang berpendapat mereka semua dibelenggu, mau dedengkot anak buah dibelenggu, cuma makar mereka sudah melemah. Mengingat hadis ini berarti sejak malam 1 Syawal belenggu itu lepas, dan saat itu mereka akan menggoda Anda lagi. Ya, makanya selepas Ramadan, ya, syahwat makan mulai naik. Disebutkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim rahimallahu taala dan yang selainnya, apa kaitan banyak makan dengan iman? Ternyata berdampak. Orang yang banyak makan, ya, akan membuat syahwat makan, banyak makan ini akan membuat syahwat dia untuk berbuat maksiat semakin naik. Kekuatan untuk berbuat maksiat semakin naik. Subhanallah. Makanya tetap harus ada puasa Senin Kemis, tetap istiqomah. Baca Al-Quran juga demikian, bukan hanya di Ramadan. Rutinkan baca Al-Quran. Nah, zikir juga demikian, pagi petangnya, dan zikir mutlak. Nah, sholat malamnya juga demikian, walaupun tidak ada sholat tarawih, kita masih bisa sholat malam, minimalnya sholat witir. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Ya, maka ketika ini sudah dibuka, saat itulah mereka mulai melancarkan serangan mereka lagi. Syahwat makan naik, syahwat mata lagi naik lagi. Yang tadinya mata ditundukkan, kuat kekuatan dia dari hati yang kuat bisa menundukkan pandangan. Ketika keluar Ramadan mulai naik lagi gangguan setan. Kita masing-masing itu punya qarin, ya, qarin, setan yang menemani kita, ya. Dan qarin, ya, dari kalangan jin ini, dia akan terus membisikkan kejahatan. Kecuali di antaranya qarin yang menemani Nabi Muhammad, Allah tundukkan dia. Dia tidak membisikkan kecuali kebaikan. Dan setan dinamakan setan. Kenapa? Setan diambil dari kata syaitana. Artinya apa? Kullu man ba'uda min ta'atillah. Segala sesuatu, mereka-mereka yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Maka dari itu ada setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Kalau manusia jauh dari Allah, nih setan dari manusia. Kalau ada jin jauh dari Allah, berarti dia setan. Bapaknya setan, iblis, laknatullah alaih. Adapun jin, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin yang taat, jin yang muslim, ini jin yang taat, kategori baik. Dan jin yang keluar dari ketaatan kepada Allah, itulah setan. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Maka saat itu hati-hati. Selepas Ramadan, makanan tetap dijaga. Semakin banyak makan, syahwat untuk bermaksiat semakin kuat. Ya, baik syahwat mata, syahwat lisan untuk selalu banyak bicara, ya, syahwat telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahwat kaki untuk melangkahkan kakinya untuk mendatangi kemaksiatan, menjauhi dari ketaatan Allah, atau syahwat kemaluan, nasallallahu alafiyah. Nah, fa ini ternyata sangat berdampak, makanan dengan syahwat.
Dan Nabi SAW sedikit makan. Disebutkan Al-Suyuti, Nabi makan hanya 2 kali. Gak bisa dikatakan ini, ayo sunnahnya makan itu 2 kali, itu sunnah. Gak bisa dikatakan sunnah, karena butuh dalil khusus. Nah, dan Nabi SAW, kata Imam Suyuti dalam kitab Tibbun Nabawi, sehari dari makan 2 kali itu, sekalinya Nabi sering hanya makan kurma saja. Nah, ada menu makan yang lain seperti khazirah, tepung dengan daging atau lemak. Juga ada di antaranya tharid, ya, tepung gandum dengan daging. Juga ada di antaranya hais. Banyak menu makanan Nabi, bukan hanya kurma, banyak. Ya, juga kadang makan roti dengan hanya cuka ketika nggak ada makanan. Ya, ketika tanya kepada istrinya nggak ada makanan, hanya potongan roti sama potongan roti, maka Rasulullah minta pasangannya roti dipasangin dengan cuka. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Nabi juga sering makan kurma dengan semangka, kurma dengan timun. Yang keluar dari lisannya Nabi terang-terangan adalah kurma dengan semangka. Berkata kepada Aisyah, hadis riwayat Tirmidzi dan riwayat Abi Daud, kata Nabi SAW, nadfa'u harra hadha burda hadha wa burdu hadha harra hadha. Kita pasangkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Panas di sini sifat, bukan rasa. Nah, dan demikian sebaliknya. Wah, ini subhanallah kebiasaan Nabi yang penuh dengan rahasia. Ya, begitu pula ketika Aisyah dari badan kurus menjadi gemuk ideal hanya gara-gara timun dan kurma rutab. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dia mengatakan, disinilah rahasia menjaga keseimbangan tubuh, menggabungkan 2 sifat makanan yang berbeda. Nah, ini penting rahimahumullah jamaah. Kita contoh. Nah, juga makanan juga perlu dijaga sebagaimana kita menjaga di bulan Ramadan. Gak banyak makan, biar kita merasakan sebagaimana orang miskin rasa. Orang miskin gak banyak makan. Ya, yang kaya-kaya ya biar tahu rasanya jadi orang miskin, biar mereka selalu menjadi orang yang qanaah dan bersyukur, jadi orang yang kaya bersyukur. Ya, dan biar apa? Tubuh mereka juga dibersihkan. Ya, kaya dan identik dengan banyak makan, akhirnya apa? Akan dekat dengan penyakit. Makanya ada puasa. Setelah Ramadan selesai, nih contoh kehidupan kita di bulan Ramadan. Berikutnya rahimahumullah, hati-hati. Ya, setan akan selalu mengincar Anda. Dari Anda tidur, bangun, tidur lagi sampai Anda menjelang sakaratul maut. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'nih. Riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya setan akan selalu di sisi Anda, ya, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun Anda sedang melakukan apa, setan selalu di sisi Anda. Contoh, apa yang dilakukan setan? Setan melakukan makar. Ya. Tapi apa? Perlu diketahui, Allah sudah menyampaikan bahwasannya inna kaida syaitan dha'ifa. Ya. Bahwasanya apa? Sesungguhnya apa? Makarnya setan itu apa? Sangatlah lemah. Ya, makarnya setan adalah dhaif, lemah. Nah, mereka punya makar sebagaimana Allah sebutkan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah juga punya makar. Setan punya makar, orang musuh-musuh Allah, orang kafir punya makar. Ya, tapi makar Allah lebih dahsyat daripada makar mereka, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, subhanallah, ketika Anda tidur, setan punya makar. Ya. Makarnya setan apa? Setan meletakkan 3 ikatan di leher kita sampai tengkuk kita, diikat dengan 3 ikatan. Sambil setan bicara, alaikal lil tawil farqut, bagi kamu tidur panjang, tidurlah, dilempar. Diulangi lagi 2 kali, alaikal lil tawil farqut, diikat. Dan Allah punya makar. Diajarkan kepada Nabi SAW makar untuk melawan makar mereka. Diajarkan apa? Bangun tidur,
baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas satu ikatan. Ketika wudu, lepas ikatan kedua. Ketika sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi? Fa asbaha rajulan thayyiban nafs nasyita. Maka esok harinya dia akan menjadi apa? Orang yang semangat dan hatinya hati yang baik. Coba. Baik kan enggaknya hati seseorang, lagi mood dan enggak moodnya hati seseorang, ternyata apa? Terkait dengan ini, tinggal aku setan ketika malam, dan sunnahnya yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ini diamalkan esok harinya, hatinya baik, bangun tidur senyum dengan pasangan hidupnya di atas ranjang. Nah, mukanya bangun tidur kusam, kusut, nuko-nuko, ya, masam, abu sang komtoriro. Sudah apa? Hatinya baik. Nah, kemudian apa? Kalau sunnah-sunnah ini nggak dilakukan, apa kata Nabi? Fa'asbaha khabithan nafs kaslana. Dia akan menjadi orang yang apa? Hatinya buruk, ya, dan apa? Jadi pemalas. Tuh, masya Allah. Kalau ada orang bangun tidur malas, berarti sunnah-sunnah ini bisa nggak diamalin. Bangun tidur marah-marah, bangun tidur moodnya jelek, ketahuilah bisa jadi dia dikuasai setan. Ketika tidur, belum lagi ketika tidur, telinga Anda bisa-bisa dikencingi sama setan, dijadikan toilet. Ya, sebagaimana datang Nabi dari sahabat ketika Nabi SAW didatangi sahabat yang lainnya. Ya Rasulullah, si fulan itu nggak bangun dari tidur, nggak dengar suara adzan. Dalam riwayat disebutkan termasuk nggak bangun sholat malam, minimalnya sholat witir aja enggak. Apa kata Nabi SAW? Dzakar rajulu bala syaitanu fi udunai. Itu adalah laki-laki yang telinganya digencingi sama setan. Tuh, sholat witir enggak, sholat subuh ketinggalan, tahu-taunya sudah adzan. Nah, ini apa? Telinga sudah dijadikan toilet sama setan. Ya, nasallahu afiyah. Wah, kita nggak usah tanya kalau setan pipis cebok apa enggak. Kalau setan pipisnya gimana kena di telinga. Pokoknya ini hadisnya Nabi, udah imani. Ya. Dan juga kalau malam, setan menjadikan hidung kita sebagai apa? Tempat tidur. Yanamu ala khayashimihim. Tidur di hidung. Makanya kita bangun tidur cuci tangan dulu sebelum wudu. Ketika wudu ada istinsyak, dibersihkan hidung kita, istintar. Kemudian ada juga membasuh telinga, dibersihkan telinga kita dari kotoran dan dari syaitan-syaitan. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah, juga dibersihkan dosa-dosa biar keluar dari telinga, yang dari lisan keluar dari apa yang kita ucapkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian rahimakumullah, begitu pula ketika tidur, Anda mau tidur, Anda pulang kerja dari pasar Tanah Abang pulang ke rumah, ya lupa masuk rumah nggak baca dzikir masuk rumah. Dzikir masuk rumah gampang, tapi kalau namanya males, sering lupa sehingga nggak diamalin atau dia nggak punya ilmunya, masuk rumah kebiasaan saja tapi lupa. Padahal masuk rumah ketok pintu dulu, ya mau masuk rumah. Kemudian apa? Anda salam. Kalau mau masuk rumah, dzikirnya masuk rumah gampang. Bismillah, assalamualaikum. Nah, kalau di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun, Anda sekeluarga sedang keluar jalan-jalan. Ketika masuk rumah, lain lagi doanya. Bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Setan yang di atas rumah, apa kata dia? Celaka. Malam ini nggak dapat makan malam, nggak dapat tidur. Coba. Nggak dapat tempat tidur, nggak dapat makan malam. Makanya Allah memberikan info kepada Nabi SAW bagaimana nih caranya biar setan ini apa nggak ikut-ikutan sama kita terus. Ya, karena dia selalu bersama Anda. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'ni. Selalu bersama Anda. Ketika selalu bersama Anda, jangan dijadikan teman. Dia selalu mengikuti Anda, tapi jangan jadikan sahabat karib. Jadikan apa? Jadikan musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan bagi Anda musuh, jadikan dia musuh. Kalau setan jadi teman, lagi lihat HP, setannya bisikin,
Tuh, ada iklan yang lewat. Iklannya itu cakep banget itu. Ada wanita berpakaian tapi telanjang. Oh iya batinnya. Oh iya cakep ini dibenerin. Dilihat akhirnya terus. Jangan jadikan dia musuh. Palingkan ini bisikan setan. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Apa yang dilakukan syaitan? Begitu pula ketika Anda mau mendatangi istri Anda. Mau mendatangi istri Anda, diajarkan doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Wah, doa ini kalau dibaca biar setan gak ikut bersama Anda. Kata para ulama, kalau doa ini lupa, gak dibaca, atau dia jahil, dia gak tahu ilmunya, apa yang dilakukan setan? Setan ikut mendatangi istri Anda bersama Anda, ikut merasakan lezatnya aktivitas malam Anda bersama istri Anda. Subhanallah. Ya, makanya diajarkan. Kemudian apalagi di luar Ramadan, 1 Syawal belenggu sudah dilepas, mereka semakin gencar membisikkan kemaksiatan. Nah, kata Nabi SAW, kalau baca doa ini sebelum hubungan intim, in qudira lahu walad, kalau ditakdirkan untuk dia anak, ya, lam yadurrahu asyaitan, setan gak akan membahayakan anak ini, setan gak akan menyesatkan anak ini. Subhanallah. Itu takwil di antara sebagian para ulama. Kemudian subhanallah, demikian ketika rumah ini jarang dibacakan Al-Quran, ya, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, ya, kalau rumah jarang dibacakan Al-Quran, setan akan semakin gencar nyerang rumah tersebut. Agar apa? Terjadi masalah rumah tangga, tidak ada ujung-ujungnya selesainya. Selalu hanya seperti uyuh, seperti telur di ujung tanduk. Sedikit lagi retak, sedikit lagi cerai, terus dibikin antara suami istri tengkar. Kalau sudah pulang kerja masuk rumah hawanya panas, antara anak dengan orang tua tengkar, ya. ART pun juga demikian. Wah, ini setan sudah beri pengaruh kepada mereka. Dan ini sebenarnya yang diharapkan iblis. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, inna iblisa yadha arsyahu 'alal ma' wa yab'as saraya. Sesungguhnya iblis meletakkan istananya, singgasananya di atas air, dan iblis mengirimkan pasukan-pasukannya dari setan. Kemudian iblis menunggu laporan-laporan dari anak buahnya ini, diabsen sama iblis. Anta ma fa'al, apa yang sudah kau lakukan? Sini. Fa'altu kada wa kada, aku lakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa yang berarti. Kemudian satu lagi ditanya iblis, madza fa'alt, apa yang sudah kau lakukan? Kemudian setan ini berkata, kata dia, ma taraktu fulanan hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Aku gak akan tinggalkan bapak ini kecuali bapak ini sampai cerai sama istrinya, baru ku tinggalin dia. Apa yang dilakukan iblis? Iblis mendekat kepada setan ini dan memuji dia. Ni'ma anta, ni'ma anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Tuh bayangin. Ingin mencerai-beraikan suami istri, hadir terus di sisi Anda. Nah, ini ketika selepas Ramadan, jaga kesehatan, jaga iman. Ya, keluarga jadi mawaddah, sakinah, rahmah juga. Ya, kita sendiri juga apa? Mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian belum selesai sampai di sini. Rumah tangga pun diganggu. Yang mau naik kendaraan bermotor juga demikian, hati-hati. Mau naik motor enggak baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Enggak baca doa naik kendaraan. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lillahi wa qalbun alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanaka inni tulamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Mau naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik becak, naik sepeda, baca doa. Subhanallah, kata para ulama, kalau doa-doa ini enggak dibaca, setan ikut menunggangi Anda, naik kendaraan bersama Anda. Ya, subhanallah, naik kendaraan, ada motor nyalip, wah, langsung dia panas, gurung, ada salim gitu.
emosi. Coba, ada masalah sedikit teriak-teriak. Makanya siapapun diri Anda, ada di antara saudara kita kerja dari supir angkot. Supir angkot biar gak gampang marah di bawah terik matahari dan macetnya, sholat jangan lupa, jangan ditinggalin. Nafsu ngumpulin duit, kalau ibadah ditinggalkan sudah rezekinya itu saja. Makanya kata para ulama, aslih akhirata aslahakallahu dunya. Perbaikilah urusan agama Anda, Allah akan perbaiki urusan dunia Anda. Itu. Ya, sudah. Waktu adzan zuhur, angkot melipir, sholat. Tetap pakai peci. Syiar Islam Anda tegakkan. Nyetir angkot pakai peci. Ya. Tambahkan apa? Ketika orang lihat, ya subhanallah, supir angkot pakai peci. Kita orang yang punya mobil, ada mobil mewah, sopir angkot ingat sama Allah, ya dekat sama Allah, ini kudu dikasih rezeki sama Allah. Waktu adzan berkumandang masih sibuk aja di atas kendaraan. Wah, peci saja sudah menasehati saudara Anda. Penampilan Anda nasihat bagi saudara Anda. Bukan hanya nasihat bagi saudara Anda, bahkan diri Anda sendiri. Waktu itu disebutkan syekh kami, ada teman kita dari Prancis yang baru hijrah. Setelah hijrah belajar, setelah belajar kembali ke Prancis. Ketika di Prancis dia dapat masalah, gak kuat dengan fitnah dan cobaan di Prancis. Ketika dia futur, ketika iman dia lemah, apa yang dia lakukan? Dia sudah pakai, masya Allah, pakaian sudah pakaian Islami, pakai jubah panjang, pakai peci. Tiba-tiba pas lagi dia apa? Lagi imannya down, masuk aja ke diskotik dijaga sama security. Mau ngapain kamu? Udah pelihara jenggot, pakai ini, mau masuk diskotik, ngapain? Saya pengen menghibur diri. Kalau menghibur diri, potong jenggot kamu. Kalau menghibur diri, lepas itu topi kamu, peci maksudnya. Kalau menghibur diri, buka baju putih itu, baru silakan masuk. Dia baru ingat, astagfirullah. Ya, diingatkan, penampilan Anda itu menjaga diri Anda. Iman Anda menjaga diri Anda. Ini rahmatullah jami'an. Apapun Anda berkendara, doa. Jangan lupa kalau Anda baru menikah, ya, atau mau menikah lagi, ya misalkan, atau dapat ART, atau Anda dapat kendaraan, mau baru, mau bekas, ada yang diajarkan Nabi, doa yang mungkin terlewat. Kalau Anda menikah, pegang kepalanya istri Anda, doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku minta kebaikan dari wanita ini ya Allah, ya, dan tabiat yang kau cipta pada wanita ini ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya wanita ini ya Allah, dan tabiat yang ada padanya ya Allah. Ini bukan hanya pada wanita, ART Anda juga doakan seperti ini. Kalau ART biar istri Anda yang pegang kepalanya. Kalau ART-nya perempuan, ya, begitu pula kata Rasulullah SAW, wa idza ishtaraita ba'iran, kalau Anda beli tunggangan, ya, zaman Nabi onta, pegang punuknya. Zaman kita motor, mobil, pegang tuh, doakan biar mobil yang Anda punya memberikan manfaat kepada Anda, gak membahayakan diri Anda, ya, gak membuat aktivitas Anda terhambat dengan rusak-rusaknya terus. Wah, ini penting didoakan. Ini rahmatullah jangan. Coba Allah jadikan semua ada bimbingannya. Anda begitu pula mau masuk kamar mandi, ditunggu sama setan laki dan perempuan. Makanya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki ataupun setan perempuan. Masya Allah. Nah, begitu pula rahmatullah jami'an, ketika Anda sholat, dia selalu juga ketika Masya Allah bulan Ramadan, Anda perhatikan, Anda tadabburi, dalam 1 tahun Anda sholat paling khusyuk adalah di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, sholat Anda yang paling khusyuk adalah di 10 hari terakhir. Ketika sholat di 10 hari terakhir, Anda paling khusyuk di malam-malam ganjil. Ketika di malam-malam ganjil, sholat Anda paling khusyuk di malam Lailatul Qadar, dan itu waktu yang mustajab juga. Nah, bayangkan setelah lepas dari Ramadan, Anda sholat seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar.
menikmati malam itu seolah sholat duhur ini kita berada di malam Lailatul Qadar, sehingga apa? Khusyuk. Nah, setan terus nyerang Anda ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari terbirit-birit, permisi, sampai kentut, suaranya dikerasin kentutnya, buang anginnya biar gak dengar suara adzan. Lari kemana? Ke toilet, WC, ke tempat-tempat comberan, tempat-tempat yang jorok. Itulah setan. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika adzan berkumandang, Anda jangan masuk WC. Jawab dulu adzan. Kenapa? Di WC sedang konsentrasi masa jin, masanya setan. Nah, wah, ketika Anda sholat rawatib, mereka keluar lagi, nyerang diri Anda, sampai Anda nggak tahu rakaat berapa. Sampai ada yang namanya khinzib. Ini membuat Anda ragu, Anda kentut apa enggak, batal apa enggak, ada pipis yang netes apa enggak. Syuf, dibikin ragu-ragu. Ya, ketika iqamat ditegakkan, lari lagi. Ketika sholat fardu ditegakkan, balik lagi. Itulah setan. Makanya diajarkan ketika Anda diganggu oleh setan, ya ketika sholat mikir, ya Allah, tadi antri orang di depan toko, lagi mau beli pakaian di toko saya di Blok B. Ya, sekarang saya tutup sholat. Aduh, pelanggan pada kabur, jangan-jangan. Ini lagi sholat. Setan bisikin. Ya, apa yang Anda lakukan? Wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan ganggu Anda, isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan adalah ciptaan Allah. Kalau mereka mengganggu Anda, kembalilah minta perlindungan kepada yang menciptakan dia. Wa subhanallah, ya. Juga diajarkan Nabi, kalau setan mengganggu Anda, apa yang Anda lakukan? Baca isti'adah, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, lakukan nih. Jamaah masjid harus tahu ada sunnah-sunnah seperti ini. Gak apa-apa Anda lakukan. Kenapa? Karena masjid ini sudah belajar. Kecuali kalau Anda masuk masjid di kampung, gak tahu sunnah, Anda a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, siku tetangga melayang. Kenapa? Mereka belum siap menerima sunnah, belum tahu dalilnya. Tapi kalau di sini sudah diajarkan sunnah, ya sebarkan sunnah seperti ini. Nah, coba diajarkan Nabi SAW. Ya, demikianlah Allah. Terus diganggu kita. Nah, lagi sholat diganggu, tidur diganggu, ya, lagi ibadah, lagi mau infak sedekah diganggu. Apa? Inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan menakut-nakuti Anda dengan kefakiran di mata Anda kalau Anda banyak infak sedekah. Nanti harta berkurang, ini dan itu. Itulah setan. Ya, terus mengganggu Anda. Ya, di Ramadan kita banyak infak sedekah, sebaik-baik infak dan sedekah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga demikian, latih terus. Ya, lawan dia, syaitan. Yang terakhir, yang mereka lakukan tadi dibelenggu di bulan Ramadan, sejak 1 Syawal sampai sekarang ini, setan akan semakin gencar menyerang Anda. Ya, juga makanan tetap dijaga. Semakin banyak makan, syahwat semakin kuat. Ya. Semakin banyak makan bukan tambah sehat, semakin numpuk racun dalam tubuh. Nah, wa subhanallah, sejajar dengan apa? Semakin akan mencuat maksiat. Wah, berikutnya, apa yang setan lakukan dalam kondisi Anda apapun yang sudah kita sampaikan tadi, dan masih banyak yang belum kita sampaikan, langsung kita loncat dalam kondisi kita akan meninggal. Hati-hati. Disebutkan, ya, ketika tadi hadis, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'ni. Setan selalu ngiringi Anda apapun kondisi Anda, termasuk ketika akan wafat. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah dari Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah putranya Imam Ahmad. Waktu itu dia mentalkin bapaknya, ya abi, qul la ilaha illallah. Wahai bapakku, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian abinya ternyata ngucapin apa? La bu'ud hatta amut. Tidak menjauh kamu sampai aku mati. Loh, kok gak ngucapin la ilaha illallah? Kok yang diucapkan seperti ini? Ternyata apa? Ternyata Imam Ahmad tadi sempat gak sadar. Ketika sudah sadar, ditanya anaknya, ya abi, apa yang terjadi padamu?
Kata Imam Ahmad apa? Setan datang kepadaku menggigit ruas jariku, dan setan berkata, ya ikutilah aku. Kemudian Imam Ahmad berkata apa? Enggak, menjauh kamu, sampai aku mati pun gak akan mengikuti kamu. Baru Imam Ahmad sadar, setelah sadar baru dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya hati-hati. Ini Imam Ahmad yang hafal, kalau murojaah mengulangi hadis satu malamnya itu 1 juta hadis, alfa hadis. Ya, semalam itu setoran hadis 1 juta hadis. Hafalan Al-Qurannya, hafalan hadisnya banyak. Dia orang yang bertakwa. Imam Ahmad orang yang disegani. Imam Ahmad kalau hadir di kajian di depan gurunya, yang biasanya gurunya suka tertawa canda gurau, kalau sudah ada Imam Ahmad gak ada canda gurau di situ. Gurunya aja enggan sama muridnya Imam Ahmad. Dan ketika meninggal, setan pun gigit jari jemarinya Imam Ahmad, ingin makar, digigit biar Imam Ahmad ikut sama setan. Kemudian kisah berikutnya ada, namanya Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Dia ketika dalam kondisi tidak sadar ditalkin, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena hadis Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir umri dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia hanya mengucapkan, Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, nggak ucapin la ilaha illallah. Kenapa? Masih belum sadar. Ketika sudah sadar ditanya, madza hasal? Apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian dia mengatakan, ja'ani syaitanani, datang kepadaku 2 setan. Setan satunya di kanan, satunya di kiri. Setan yang di kanan berkata, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, matilah kamu sebagai seorang Yahudi karena dia agama yang terbaik. Kemudian dia mengatakan, la mau. Kemudian setan yang di kiri, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani karena dia adalah agama yang terbaik. Dia mengatakan la. Setelah sadar baru dia mengucapin la ilaha illallah. Hati-hati Bapak. Kita meninggal kita nggak tahu dalam kondisi apa. Ya, husnul khatimah, su'ul khatimah, kita nggak tahu. Makanya mintalah selalu doa meninggal husnul khatimah. Ciri-ciri orang yang di atas istiqamah, ketika doanya selalu dia doa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Juga hati ini dibolak-balik. Ada saatnya pagi jadi muslim, sore jadi kafir. Sore kafir, besok pagi bisa jadi muslim. Dibolak-balik, makanya doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Banyak doa. Nah, sekali lagi itu saja bisa sampaikan. Selepas Ramadan tetap sehat, tetap istiqomah. Ya, perjalanan masih panjang. Doa lagi. Kebiasaan para ulama salaf disebutkan sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dia mengatakan 6 bulan sebulan Ramadan orang-orang dahulu berdoa biar dapat Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, dia berdoa 6 bulan setelah Ramadan berdoa biar Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima Ramadan kita, ya, semoga Allah terima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, di bulan puasa, bacaan Al-Qur'an kita, qiyam kita, puasa kita, dan ketaatan-ketaatan kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya, Allah mudahkan kita untuk menjauhi semua larangannya, dan semoga Allah jauhkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya ada pertanyaan kali? Gak ada pertanyaan, sudah jam 1. Ya, pelanggan sudah menunggu. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.